Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Ahok menghapus kartu kredit khusus direksi sebesar 30 miliar rupiah. Ahok mengambil keputusan mengejutkan yang menguntungkan kepentingan perusahaan Pertamina atau uang rakyat. Keputusan Ahok selaku komisaris utama menghentikan kartu kredit kepada direksi Pertamina sebesar 30 miliar yang selama ini sudah lama berlaku. Dan para direksi itu ada beberapa orang direksi di Pertamina itu dia mendapat kartu kredit sebesar 30 miliar. Mungkin ada yang lebih atau yang kurang mungkin, tapi sekitar itulah ya. Kartu kredit untuk para direksi ini sama saja memberikan keuntungan secara pribadi kepada para direksi dengan melanggar hukum yang merupakan perbuatan korupsi. Kartu kredit 30 miliar merupakan perbuatan korupsi karena para direksi sudah dapat gaji dan dari Pertamina sebagai Pertamina sebagai uang negara. Jadi tidak ada alasan lagi dia diberikan kartu kredit karena dia sudah dapat gaji, tentu gaji yang diberikannya itu sudah cukup sebagai seorang direksi, maka tidak perlu lagi diberikan anggaran dana lainnya, sehingga dana anggaran lain diberikan lagi kepada direksi tersebut sama itu perbuatan korupsi. Perbuatan korupsi yang merugikan negara melanggar pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tahun 199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan 20 tahun. Dapat dikenakan hukuman mati berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan 4 syarat. 1. Syarat pertama, negara dalam keadaan darurat yang diatur dalam undang-undang. 2. Dalam keadaan bencana alam. Sekarang ini bencana alam ini banyak jenis bencana alam. Gunung meletus, tsunami, dan juga virus corona dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Kalau ada salah satu bencana alam itu dapat dikenakan hukuman mati. Karena bencana alam itu sangat banyak jenisnya. Yaitu mulai banjir juga, mulai tsunami juga, mulai gunung meletus juga, masalah tanah roboh dan lain sebagainya. Dan juga mengulangi perbuatan korupsi. Mengulangi perbuatan korupsi maksudnya seseorang pernah melakukan perbuatan korupsi dan sudah diputus hakim. Setelah selesai menjalani hukumannya, belum waktunya lewat 5 tahun, dia sudah melakukan perbuatan korupsi lagi. Ini yang dinamakan mengulangi perbuatan korupsi yang dapat dikenakan hukuman mati. Keempat, resesi ekonomi. Jadi dan resesi keuangan negara. Resesi ekonomi ini bisa saja kondisi ekonomi negara ini sangat jatuh, tidak baik. Demikian juga resesi keuangan negara, membayar gaji pegawai pun mungkin kesulitan dan lain sebagainya. Jadi kalau melakukan perbuatan korupsi pada saat itu dapat dikenakan hukuman mati. Salah satu syarat dipenuhi dari 4 syarat tersebut dapat dikenakan hukuman mati. Saat ini negara Indonesia dalam kondisi bencana alam dalam bentuk virus corona, maka dapat dikenakan hukuman mati bagi orang melakukan perbuatan korupsi tersebut. Kartu kredit ini 30 miliar ini merupakan perbuatan korupsi
karena para direksi sudah dapat digaji dari Pertamina sebagai uang negara, sehingga tidak perlu lagi diberikan kepada dia uang kartu kredit untuk sebagai tambahan penghasilannya, sehingga menimbulkan kerugian uang negara itu dengan kartu kredit diberikan kepada para direksi tersebut. Karena para direksi tersebut kan sudah diberi gaji sesuai dengan kebutuhannya, karena kebutuhannya sudah ditetapkan di dalam undang-undang, sehingga tidak boleh lagi diberikan apa-apa kepada direksi tersebut, cukup hanya gaji yang sudah diberikan tersebut dan yang diberikan tersebut. Sehingga kartu kredit yang diberikan tersebut sampai 30 miliar satu orang itu sangat besar sekali, itu merugikan keuangan perusahaan Pertamina, itu termasuk juga merugikan keuangan negara. Jadi saya lihat ini sangat besar sekali perbuatan korupsi Pertamina secara terang-terangan. Bagaimana pemberian kartu kredit tersebut sebesar 30 miliar per orang itu merupakan perbuatan melanggar hukum yang seharusnya tidak boleh dilakukan tapi dilakukan. Jadi harapan saya semua pengguna kartu kredit tersebut seharusnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.